Wa amal isra'u bihi. Ini kehebatan Nabi tentang Isra Mi'raj. Tidak ada perjalanan yang paling jauh, namun teramat sangat cepat dan singkat seperti perjalanan yang dilakukan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj. Wa amal isra'u bihi. Adapun Isra dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Tuhan yang memperjalankan dengan hamba. Kalau pakai subhana, maknanya jangan disamakan perbuatan Tuhan dengan makhluk. Yang makhluk mau pakai waktu, kalau Allah nggak pakai waktu, kun fayakun, jadi. Meski ribuan kilometer, ribuan tahun bisa singkat. Ini Isra. La khilafa bainal muslimin fi sihhatil Isra'i. Tidak ada perselisihan pendapat antara kaum muslimin yanti ulama tentang keabsahan terjadinya Isra terhadap Nabi Muhammad SAW. Semua ulama sepakat Isra itu ada. Siapa yang nggak percaya Isra, kafir detik itu juga. Ayatnya ada misalnya. Waqtalafas salafu wal ulama, dan berselisih oleh ulama salaf dan para ulama tentang Mi'raj. Hal kana bil jasadi aw bir ruhi, apakah ada Isra Mi'raj itu dengan badannya Nabi ataukah dengan ruhnya doang, ngimpi ataukah nyata? Ini berbeda-beda ala salah satu aqwal, atas 3 pendapat. Al-awwal annahu birruh. Yang pertama bahwasanya Isra Mi'raj itu dengan ruh, yakni ngimpi. Di antaranya pendapat Muawiyah itu kayak begitu. Katanya ngimpi. Kalau ngimpi enggak bakal jadi ribut. Kuat pendapat itu. Saya semalam ngimpi sama pacar saya jalan ke Bali, ke Pantai Kuta. Itu biasa. Nggak bakalan ditentang kalau ngimpi. Nyata, maka ditentang habis-habisan. Artinya bukan ruh doang. Bahasa Al-Qur'annya bi'abdihi. Abd itu roh dan jasad. Ara'aita abdan idza shalla. Asalisu annahu bil jasadi ila Baitul Maqdis. Adapun pendapat ketiga bahwasanya Isra itu dengan jasad sampai Baitul Maqdis, wa birruh ila sama, dan dengan mimpi ke langit. Kalau ke Mi'raj mimpi, kalau Isra nyata ada yang. Tapi yang mu'tamad ruh juga, jasad juga, melek. Wahtajah ulai bidahiril ayat, dan mengambil hujjah oleh mereka ini ulama dengan zahirnya ayat. Zahirnya ayat ya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa bi anna ila lil ghayah, dan dengan bahwa ila ilal masjidil aqsa itu adalah untuk ghayah. Ujungnya sampai situ. Wa bi anna ta'ajjuba wa tamadduha inna ma waqa'a bidzalik. Dan dengan bahwa terkagum-kagum dan pujian itu hanya saja terjadi dengan demikian itu sudah terjadi. Walau kana ila zaidan 'alal masjidil aqsa la dzakara. Andai adalah ila itu yaitu lebih atas Aqsa sampai ke langit, ini saya menyebutkan oleh Allah akan zaidnya itu. Itu begitu alasannya. Kan di dalam Aqsa doang. Tidak ila samawatil ula, begitu alasannya. Was-sahih, adapun pendapat yang sahih, madhaba ilaihil jumhur, yaitu apa yang berhaluan kepadanya oleh mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah, annahu bil jasadi, bahwa Isra Mi'raj itu dengan jasad, yakni ruh dan badannya, fil yaqadati, pada terjaga, yakni tidak ngimpi. Kama warada bidzalika sayul akhbar, sebagaimana datang dengan demikian itu bil jasad fil yaqadah oleh sahihnya hadis-hadis yang sahih, walaysa bimustahilin fi qudratillahi ta'ala, dan tidaklah mustahil pada kudratnya Allah Ta'ala. Wa aidan,
Lau kana birruh laqala biruhi abdi. Lagi pula andai adalah Isra itu dengan ruh ngimpi, niscaya Allah berfirman biruhi abdihi. Subhanalladzi asra biruhi abdihi. Kan bi abdihi begitu. Wa qala ta'ala ma zaghal basar. Kalau basar itu mata. Basirah hati. Kalau ngimpi ya basirah. Wa matagha. Enggak mazaghal basiratu basar, mata zahir itu kan melek. Walau kana manaman, andai adalah Isra Mi'raj itu ngimpi, lama kanat fi ayatun, niscaya tidak ada pada Isra Mi'raj itu tanda-tanda kebesaran Allah, wala mu'jizatun, dan tidak ada mukjizat, wala stab'adahul kufar, dan tidak menganggap mustahil akan Isra Mi'raj oleh orang kafir, ngimpi, wala kadzabu, dan tidak mendustakan orang kafir akan Isra, akan Nabi. Enggak. Kalau lah ngimpi mah ya ngimpi gitu. Oh ini nyata, ini yang jadi ribut. Wa fi Muslimin, dan pada Sahih Muslim, an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW itu berkata oleh Nabi, bersabda Nabi, utitu bil buraq, didatangkan aku dengan buraq. Kalau Nabi apa naik buraq kalau macam, masa ruh doang naik buraq? Itu ada jasadnya. Wa huwa dabbatun abyadu, buraq itu adalah binatang yang putih warnanya, tawilun yang tinggi, fauqal himar, tingginya di atas himar, keledai, wadunal bagli, dan di bawah biqat. Yadhu hafirahu inda muntaha tarfi, meletakkan oleh buraq akan kakinya, celkutikan kata orang daerah itu, di sisi ujung pandangannya. Jadi buraq itu akan nyampe sejauh pandangannya. Maka buraq itu per detik 500 km. Sedetik doang nyampe Semarang. Nyampe Madinah itu 500 km Makkah Madinah. Itu sekali turun langsung Madinah. Sedetik. Itu begitu. Tercepat kendaraan. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, fastas abad, maka jingkrak buraq itu waktu didatangkan. Faqala lahu Jibril, maka berkata kepada buraq oleh Jibril, Abi Muhammadin taf'alu hadza, apakah terhadap Nabi Muhammad kau lakukan ini? Ngapain ente jingkrak-jingkrak kayak enggak mau? Kata Jibril, ente kagak tahu, wallahi demi Allah, ma raqibaka ahadun akramu 'ala Allahi minhu, tidaklah mengendarai akan kau buraq oleh seorang makhluk pun yang lebih mulia di mata Allah ketimbang daripada Nabi Muhammad. Farfadha araqan, maka mengucurlah, meneteslah oleh buraq dari si keringatnya. Buraq akhirnya malu, yang tadinya jingkrak-jingkrak kayak mau liar itu, meringkik-ringkiknya. Farakibtuhu, maka menaiki aku akan buraq, hatta ataitu Baitul Maqdis, sehingga mendatangi aku akan Baitul Maqdis. Ya, enggak langsung Baitul Maqdis lah. Ini kan hadis satu riwayat tersusun, berarti dulu di Madinah, berarti dulu di Madian, terus sampai Bethlehem dan seterusnya, 5 kali pemberhentian. Farabatuhu, maka mengikat aku akan buraq bil halqati, dengan kolong ikatan, allati yarbitu bil anbiya, yang mengikat dengan ikatan oleh para nabi. Jadi ada tali kekangnya tuh diikat, dicangcang kata orang kampung. Summa dakhaltul masjid, akan masuklah aku ke Masjid Aqsa. Fa shallaitu fihi raka'ataini, maka salat aku di masjid akan 2 rakaat tahiyatul masjid. Summa kharajtu, keluar aku. Faja'ani Jibrilu, maka datang padaku oleh Jibril, bina inain, dengan membawa wadah, min khamrin, daripada isinya arak, wa inain min labanin, dan satu wadah min labanin, daripada susu. Fahtartul labana, maka memilih aku akan susu. Tawarin, milih ini, maka Nabi milih susu. Faqala Jibrilu, maka berkata Jibril, ikhtartal fitrata, memilih kau akan kefitrian.
kesucian, yakni dinul Islam. Suruh pilih, milih ini. Nabi langsung milih susu. Begitu, milih susu. Kayak teman kita yang ngaji ini milih susu gratis siang hari. Faja'ani Jibrilu, maka datang padaku oleh Jibril lagi. Ayo udah ya tadi. Suma urija bina ila sama. Kemudian dimi'rajkan dengan kami menuju ke langit. Naik Nabi ke langit. Naik tangga. Mi'raj itu naik tangga. Kayak eskalator. Naiknya. Fastaftaha Jibrilu, maka meminta dibuka oleh malaikat Jibril. Diketuk pintunya, tok tok. Itu langit. Faqila, maka ditanya, man anta? Siapa engkau? Qala, berkata Jibril, Jibrilu, aku adalah Jibril. Kila, dikatakan dari dalam. Wa man ma'aka? Dan siapa bersamamu? Tahu yang di dalam. Ama siapa? Qala, kata Jibril, bersamaku namanya Nabi Muhammad. Kila, ditanya lagi, waqad bu'isa ilaihi, apakah telah diutus kepada Muhammad? Apakah diundang menuju langit? Qala, Jibril berkata, qad bu'isa ilaihi, sungguh diutus kepadanya. Emang ini undangan spesial. Fafutiha lana, maka dibukakan bagi kita. Dibuka pintu langit pertama. Faidan anabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Farhaba bi, maka mengucapkan selamat datang Adam denganku. Wa ta'ali bi khairin, dan mendoakan Adam bagiku dengan kebaikan. Selamat datang wahai anakku yang saleh. Begitu Adam. Terus summa urija bina ila sama itsaniyati. Kemudian dimi'rajkan dengan kita menuju langit yang kedua. Fastaftaha Jibrilu, maka meminta dibuka oleh Jibril. Faqila, maka ditanya, man anta? Siapa engkau? Qala, berkata Jibril, Jibril, aku adalah Jibril. Kila, ditanya lagi, wa man ma'ak? Dan siapa bersamamu? Qala, kata Jibril, Muhammadun, bersamaku Nabi Muhammad. Kila, ditanya lagi, wa qad bu'isa ilaihi, apakah telah diutus kepadanya? Diundangkah dia? Qala, berkata Jibril, laqad bu'isa ilaihi, sungguh diutus kepadanya. Fafutiha lana, maka dibukalah pintu langit kedua bagi kita. Faidan ana bibnail khala, maka tiba-tiba aku bertemu dengan dua anak laki-lakinya bibi. Isa bin Maryam, Nabi Isa, wa Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria. Kenapa anak laki-lakinya bibi? Sebablah Nabi Isa, Nabi Yahya dari Nabi Ishaq. Sementara Nabi Muhammad dan Nabi Ismail kan saudara, misanan. Misanan. Sallallahu alaihi wasallam. Farhaba bi, maka mengucapkan selamat datang Isa dan Yahya kepadaku. Wa da'awali bi khairin, dan mendoakan keduanya bagiku dengan yang baik. Summa urija bina ila sama'i tsalisati, kemudian dinaikkan dengan kita ke langit yang ketiga. Fadzakara misal awal, maka menyebutkan Nabi akan seperti yang pertama. Ditanya dulu siapa yang datang, Jibril. Terus ama siapa? Ama Nabi Muhammad. Diundangkah? Iya, diundang. Begitu maksudnya fadzakara. Fafutiha lana, maka dibukakanlah bagi kita. Faidan Nabi Yusuf, maka tiba-tiba aku di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa idan huwa qad u'tiya syatrul husni, dan tiba-tiba dia Nabi Yusuf sungguh diberikan ia akan separuh ketampanan. Kalau Nabi Muhammad seluruh ketampanan. Farhaba bi, maka mengucapkan selamat datang Yusuf kepadaku. Wa da'ani bi khairin, dan mendoakan Yusuf bagiku dengan yang baik. Summa urija bina ila sama'ir rabi'ati, kemudian dinaikkan dengan kita menuju langit yang keempat. Wa dzakara misla, dan menyebutkan Nabi akan seperti yang pertama. Siapa yang datang? Sama siapa? Diundangkah?
Faidan ana bi Idris, maka tiba-tiba adapun aku di langit keempat berjumpa yaitu dengan Nabi Idris alaihissalam. Farhaba, maka mengucapkan selamat datang oleh Idris, wa da'ali bi khair, dan mendoakan Idris bagiku dengan yang baik. Qala Allah Ta'ala wa rafa'nahu makanan aliyah, meninggikan oleh kami akan Idris pada tempat yang tinggi. Summa urija bina ila sama'il khamisati, kemudian dinaikkan dengan kita menuju langit yang kelima. Faidan ana bi Harun, maka tiba-tiba aku di langit kelima yaitu berjumpa dengan Nabi Harun. Farahada, maka mengucapkan selamat datang Nabi Harun, wa da'ali bi khairin, dan mendoakan Harun bagiku dengan kebaikan. Summa urija bina ila sama'is sadisati, kemudian dinaikkan dengan kita menuju langit yang keenam. Fadzakara misla, maka menyebutkan Nabi akan seperti yang pertama, diketok dulu siapa yang datang dan seterusnya. Faidan Nabi Musa, maka tiba-tiba aku di langit ke-6 yaitu bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Farhaba bi, maka mengucapkan selamat datang Musa kepadaku, wa da'ali bi khairin, dan mendoakan Musa bagiku dengan yang baik. Summa urija bina ila samai sabi'ah, kemudian dinaikkan dengan kami menuju langit yang ketujuh. Fadzakara misla, maka menyebutkan Nabi akan seperti yang pertama. Faidan ana bi Ibrahim, maka tiba-tiba aku di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur, padahal menyandarkan akan punggungnya Ibrahim ke Baitul Ma'mur, Ka'bah yang di langit. Apa itu Baitul Ma'mur? Wa idan huwa, tiba-tiba dia Baitul Ma'mur itu yadkhuluhu kulla yaum, masuk ke Baitul Ma'mur pada setiap hari, sab'una alfa malakin, oleh 70.000 malaikat, la ya'uduna ilaihi, yang tidak kembali lagi kepadanya. Jadi sejak dicipta Baitul Ma'mur, malaikat masuk ke situ 70.000. Besok lagi 70.000. Besok lagi 70.000. Halamannya gede kayak apa? Baitul Ma'mur itu kalau batu dijatuhin Baitul Ma'mur kena Ka'bah. Jadi tempat tawafnya ahli langit. Di langit namanya Baitul Ma'mur. Ada di Bayoran Baitul Ma'mur itu nama musola. Wa idan udah. Summa dhahaba bi ila sidratil muntaha, kemudian pergi Jibril denganku menuju sidratul muntaha. Wa idan waraquha, tiba-tiba ada pendaunan sidratul muntaha ka'adanil filati, yaitu seperti kuping gajah. Falamma ghasyiyaha min amrillahi ma ghasyiya taghayyara, maka telah menutupi akan sidratul muntaha daripada perintah Allah oleh sesuatu yang menutupi, maka berubah warnanya. Fama ahadun min khalqillah yastati an yan'ataha min husniha, maka tidak ada seorang makhluk daripada makhluk Allah yaitu mampu oleh ahad akan bahwa mensifati ahad akan sidratul muntaha dari indahnya sidratul muntaha. Fawahallahu ilayya ma'auha, maka memberikan wahyu oleh Allah kepadaku akan apa yang ia wahyukan. Fafaradu alayya khamsina salatan fi kulli yawm wa laylah, maka mewajibkan Allah atasku akan 50 kali salat dalam setiap hari dan malamnya. Fanazaltu ila Musa, maka turunlah aku sampai kepada Nabi Musa. Artinya udah diwajibin turun ke langit ke-6, ke-7. Ibrahim gak nanya apa diwajibin, Nabi Musa lah yang nanya. Faqala li, maka berkata Musa kepadaku, ma farada rabbuka ala ummatik, apa yang mewajibkan oleh Tuhan atas umatmu? Umatmu diwajibin apa Muhammad? Begitu. Qultu khamsina salatan, diwajibin salat 50 kali salat. Sehari semana? Iya. Qala, kata Musa, irji' ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhfifa, mintalah olehmu akan Tuhanmu akan diskon. Minta dikorting 50, berat. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik, maka sungguhnya umatmu yaitu tidak kuat oleh umatmu akan 50 kali. Buktinya fa inni qad balautu bani Israil, maka sungguhnya aku sungguh menguji coba aku akan Bani Israil. Wa khabartuhum, dan menguji aku akan Bani Israil, nggak mampu.
Padahal Nabi Musa sholatnya 2 kali doang. Pagi 2 kali sore. 2 kali doang. Ente 50 nggak kuat dah. Badan kekeran umatku Muhammad. Nggak usah. Nih, begitu. Orang udah mati nih Nabi Musa ini. Usul sama yang masih hidup. Berubah jadi 5. Maka orang mati itu ngasih manfaat sama orang hidup. Jangan dikata orang mati nggak ada manfaatnya. Ya udah monggo sholat 50 kali. Kalau saya sih yakin orang mati ngasih manfaat sama orang hidup. Ini orang mati. Nabi lahir, Nabi Musa udah mati. Bukan baru mati. Udah lama. Bukan lama dong, lama banget. Begitu. Ngasih manfaat. Orang udah mati itu kalau orang soleh. Nah begitu. Wali-wali Allah kayak begitu. Manfaat sejarah kubur orang soleh itu manfaat. Nah, ini Nabi Musa contohnya. Faraja'tu ila Rabbi. Akhirnya aku kembali lagi kepada Tuhanku. Faqultu ya Rabb. Aku berkata, wahai Tuhanku, khaffif ala ummati. Ringankanlah, kasih kortingkah atas umatku. Fahatta anni khamsan, maka mengkorting Allah dariku akan 5 waktu. Jadi berapa tuh? 45. Faraja'tu ila Musa, maka aku kembali sampailah kepada Nabi Musa lagi. Faqultu, aku berkata, khatta anni khamsan, telah mengkorting Allah dariku akan 5 waktu. Qala, kata Musa, inna ummataka la yutiquna dzalik. Sesungguhnya umatmu yaitu tidak kuat oleh umatmu akan 45 waktu. Farji ila rabbik, maka kembalilah kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhfifa, maka mintalah oleh makan Tuhanmu akan dikorting lagi. Qala, kata Nabi, falam azal arji'u baina rabbi ta'ala wa baina Musa. Maka tidak henti-henti aku pulang pergi antara Tuhanku dan antara Musa. Kurangi 40, kurangi 35, kurangi 30 jadinya, kurangi 5 lagi jadi 25, kurangi ini jadi 20, kurangi jadi 15, kurangi jadi 10, sampai kurangi 5. Qala ya Muhammad innahunna khamsu salawat kulla yaumin wa lailatin. Sesungguhnya itu 5 kali salat saja pada setiap hari dan malamnya. Likulli salatin asrun, bagi tiap-tiap satu salat bernilai 10 kali salat. Fatilka khamsuna salatan, maka demi itu 50 kali salat. Dikorting kerjaannya, ganjarannya enggak dikorting. Begitu Allah murahnya. Wa man hamma bihasanatin, siapa orang yang bercita-cita, berniat dengan berbuat baik, walam ya'malha, dan dia tidak mengerjakannya, kutibat lahu hasanatun, maka dicatat baginya satu kebaikan. Niat mau umroh, enggak berangkat, emang orang punya duit, dapat ganjaran. Ganjaran nih niat. Fa in amilah, maka jikalau ia mengerjakannya, kutibat lahu asr, maka dituliskan baginya 10 kali. Wa man hamma bi sayyi'atin, barang siapa bercita-cita, berniat dengan berbuat kejahatan, falam ya'malha, maka tidak mengerjakan ia akan kejahatan, lam tuktab syai'an, maka tidak dicatat kejahatan ke sesuatu. Niat besok mau nyolong, enggak dicatat. Waktu malaikat raqib atid mau nyatet, ditepak sama raqib, jangan catat, dia niat. Kalau kagak jadi, menu-menuhin buku aja, gak usah. Gitu. Pas nggak jadi, tuh kan kagak jadi. Jadi nggak ditulis. Gitu. Fa'in amilah, maka jikalau mengerjakan akan kejahatan, kutibat sayyi'atan wahidan, maka dicatatlah satu kesalahan. Qala, bersabda Nabi, fanazaltu, maka turun aku, hatta tahaitu ila Musa, sehingga sampai aku kepada Nabi Musa. Fakhbartuhu, maka memberitakan aku akan Musa. Faqala, maka kata Nabi Musa ketika dapat 5 kali, Musa, irji ila rabbik, balik kamu kepada Tuhan. Fas'alu takhfif, maka mintalah kepada Tuhan akan diskon lagi. Nabi mikir 5, kalau dikurangin habis. Kalau dikurangin, orang 35, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Lah kalau dikurangi, faqala Rasulullah SAW, qad raja'tu ila rabbi, sungguh aku mondar-mandir kepada Tuhanku, hatta stahyaitu minhu, sehingga malu aku. Malu dah. Udah cukup, insya Allah umatku kuat 5 kali.
Akhirnya Nabi Musa pun juga bilang, ihbit, bismillah. Ya udah, bismillah, turunlah. Begitu Nabi Musa. Jadi kita harus terima kasih sama Nabi Musa. Ya Allah, kalau nggak ada usulan Nabi Musa yang udah mati lah 50 kali. Maka orang udah mati itu ngasih manfaat sama orang hidup. Ngasih manfaat enggak? Ngasih, contohnya lah Nabi Musa. Gitu, ngapain ke orang mati? Ini orang mati ngasih manfaat. Wa fi riwayatin inda dzikri samai sabi'ati, dan pada satu riwayat ketika menerangkan langit yang ketujuh, summa urijabi hatta dhahartu bi mustawa, kemudian dinaikkan denganku sehingga sampai aku di mustawa, asma'u bi sarifal aqla, mendengar aku di mustawa akan goresan pena. Jadi ke-7, ke-8 namanya Sidratul Muntaha, ke-9 namanya mustawa. Dalam riwayat yang lain hampir 10 tingkatan. Di luar langit udah Sidratul Muntaha, bukan di langit. Udah langit 7 doang. Mustawa nanti Hadiratul Qudus Rafra. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, qala kullu nabiyyin, berkata oleh setiap nabi, cara mengucapkan selamat datangnya, marhaban bin nabi salih wal akhis salih. Selamat datang nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Kenapa saudara? Karena anak Ismail, bukan anak Ishak Nabi Muhammad. Saudara. Illa Adam wa Ibrahim, kecuali yang nggak bilang nabi, saudara Adam dan Ibrahim. Qala lahu, berkata Ibrahim dan Adam bagi Nabi, wal ibni saleh, anak cucu yang saleh. Begitu, karena Ibrahim anak cucunya, Nabi juga anak cucu Ibrahim, Nabi Adam anak cucu. Kalau yang lain bin Nabi Saleh wal akhis saleh. Kalau Nabi Adam wal ibni saleh. Nabi Ibrahim ibni saleh. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, inna sidratal muntaha yakhruju min asliya anhar. Sesungguhnya Sidratul Muntaha itu yaitu keluar dari akarnya Sidratul Muntaha oleh sungai-sungai. Min ma'in ghairi asin, pertama daripada air yang tidak berubah rasa, warna dan sifatnya. Wa anhar, dan sungai, min labanin, dari susu, lam yataghayyar ta'mu, yang tidak berubah oleh rasanya. Wa anharun, dan sungai, min khamrin, daripada arak, ladzatin lisyaribin, yang lezat bagi yang meminumnya. Wa anhar, dan sungai, min asalin, dari madu, musaffan, yang dibersihkan dari malamnya. Wa hiya syajaratun, Sidratul Muntaha itu adalah pohon, yasirur rakib, yang berjalan oleh pengendara, fidiliha, pada teduhannya, sab'ina aman, 70 tahun belum kelar. Dari bawahnya nih jalan 70 tahun belum kelewatan. Saking apanya? Gedenya. Wa dzakarul Bazzar, dan menerangkan oleh Imam Bazzar dalam musnadnya, an Aliin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anna nabiyya, wa baginda Nabi SAW, raqibal buraq, mengendarai, yaitu mengendarai Nabi akan buraq, hatta atal hijabah, sehingga mendatangi Nabi akan hijab, alladzi yalir rahman, yang mengiringi oleh hijab akan Allah. Fa bainahu wa kadzalik, maka di antara waktu dia Nabi sedemikian itu, idh kharaja malakun la hijab, tiba-tiba keluar oleh malaikat daripada hijab, di balik hijab. Faqala Rasulullah sallallahu, maka bersabda Rasulullah sallallahu, ya Jibril, man hadha? Jibril, siapa ini malaikat? Qala, berkata Jibril, walladzi ba'asaka bil haqq, demi Tuhan yang mengutus engkau dengan kebenaran, innani la aqrabul khalqi makanan, sesungguhnya aku itu paling dekatnya makhluk dari segi kedudukan. Wa inna hadzal malak ma ra'aituhu mundu khuliqtu qabla sa'ati hadhihi, sesungguhnya ini malaikat itu tidak melihat aku, akan ini malaikat sejak dicipta aku, sebelum waktu yang ini, waktuku yang ini. Faqala al malak, maka berkata malaikat di balik hijab, Allahu akbar, Allahu akbar, adzan tu adzan. Faqila lahu min wara'il hijab, maka dikatakan baginya dari balik hijab, sadaqati, benar hambaku, ana akbar, aku Tuhan yang maha besar, aku Tuhan yang besar. Yang adzan begitu, waktu adzan Allahu akbar, Allah bakal jawab, aku memang benar Tuhan yang maha besar, aku Tuhan yang besar. Jangan kau kata problemmu besar kecil, Tuhan yang besar, problem kecil.
Begitu. Summa qala al-malak, berkata malak, asyhadu an la ilaha illallah. Faqila lahum nur hijab, sadaqa abdi, anallah la ilaha illa ana. Aku Tuhan, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Wa dzakara misla hadza fi baqiyatil adzan, menyebutkannya seperti ini pada setinggalnya adzan. Ya seterusnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kalau kita adzan tuh agar mata kita enggak katarak, enggak glukoma dan seterusnya. Kalau dengar adzan, ketika muadzin asyhadu alla ilaha, ketika muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyebut nama Muhammad, si jempol kita ditempelin di ujung lidah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca sallallahu alaika ya Rasulullah. Begitu. Sebut lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tempelin lagi qarrat bika aini ya Rasulullah, baru Allahumma mati'ni bis-sam'i wal basar, biar kita nggak kena katarak dan seterusnya. Tuh begitu. Itu diajarin di dalam kitab-kitab fikih yang banyak orang kagak baca kalau dengerin adzan begitu. Ila annahu lam yadhkur jawaban min qawli hayya 'ala shalah hayya falah, kecuali bahwasanya yaitu tidak menyebutkan ia akan jawaban dari ucapannya hayya 'ala shalah hayya falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah, itu enggak dibaca. Qala summa akhadhal malaku biyadi Muhammad, berkata perawi kemudian memegang oleh malaikat dengan tangannya Nabi Muhammad, faqaddama, maka memajukan oleh malaikat akan Nabi, fa amma ahlas sama, maka mengimami Nabi akan penduduk langit, fihim Adam wa Nuh, fihim Adam wa Nuh, di penduduk langit ada Adam dan Nabi Nuh. Habis adzan, kemudian itu qomat, Nabi jadi imam. Semua para nabi-nabi jadi makmum, sebagai menunjukkan Nabi itu imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi, imamnya para rasul. Wa amma takhsisuhu yaumal qiyamah bil karamah, adapun keistimewaan Nabi dengan kemuliaan yang luar biasa di hari kiamat, apa-apa kalau mau diterangin, tapi segini aja malam hari ini, jangan banyak-banyak. Babnya udah habis, jadi segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja doa. Ihsan baca, nyalain HP-nya gitu, biar lagu Aceh ini dia kita dengerin begitu, jangan lagu Betawi, sudah yang tadi gitu. Nyalain